Selamat pagi ibu-ibu. Aduh senengnya ngelihat ibu-ibu tuh bersuka cita bernyanyi bersama-sama. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri dari belakang. Ya, hari ini kita akan dilayani oleh pembicara kita yang jauh loh. Itu saya sampai tadi sampai digodain sama ibunya. Ibu Deborah di mana ini? Masih di Pare jam 9. Waduh, siapa yang mau ngomong ini di depan kalau ibunya masih di Pare? Tapi mari kita sambut Ibu Deborah Johnson. Selamat pagi Bu Deb. Selamat pagi. Aduh terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Pare ya. Masih gemeter enggak? Masih gemeter saya ini. Saya gemeter, saya mau ngomong sama siapa nanti kalau Bu Deborah masih di Pare. Ya ngomong sendiri kan bisa kan? Itu nanti saya kalau ngomong sendiri dipikirnya ini Dewi ini ngomong apa toh kalau kayak gini ya. Nah, kita sekarang membahas tentang The Enchanting Garden, Bu Deb. Ya. Jadi taman kehidupan. Taman kehidupan. Nah, dalam taman kehidupan kita banyak buah-buah yang harus kita rawat supaya taman kehidupan kita bisa dinikmati hampir semua orang yang datang. Ya. Nah, salah satunya hari ini kita membahas tentang buah kesetiaan. Buah kesetiaan. Nah, Bu Deb, saya bingung nih. Kenapa ya kesetiaan itu kok dianggap penting dan masuk dari bagian buah roh. Buah roh. Nah begini Dewi ya. Kalau tadi kamu ngomong bahwa harus merawat buah. Jadi yang dirawat sesungguhnya tanahnya duluan. Nah tanah hatinya itu harus dirawat duluan. Supaya bisa mengeluarkan buah atau menghasilkan buah yang paling tidak buahnya bisa dinikmati. Betul enggak kira-kira? Betul Bu Deb. Nah kalau dipertanyakan kenapa buah yang satu ini itu menjadi buah yang penting ya. Itu karena begini. Karena sesuai dengan buahnya, nama buahnya kan kesetiaan ya kan. Setia itu artinya itu loyal. Ya, setia itu juga artinya orang yang bisa diandalkan. Yes. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan ya, banyak orang menyebut diri baik. Ya. Tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Ya. Nah, rupa-rupanya hari ini tuh kalau kita mau cari orang yang baik itu mudah. Gampang kita ya cari orang yang baik. Cuman masalahnya apakah orang yang baik itu sudah benar-benar menjadi orang yang setia? Ya. Nah saya percaya kalau orang yang setia itu sudah pasti orang itu baik. Betul. Betul enggak kira-kira? Betul. Nah Betul. itu makanya sulit hari-hari ini menemukan orang yang setia itu sulit. Itu sudah kayak barang langka kayak gitu. Gitu. Jadi kesetiaan itu harus kita usahakan ya. Harus Deb, ya? dan harus disengaja itu. Harus disengaja dengan sadar ya. Dengan sadar itu harus pilihan kita ya Bu Deb iya, ya. pilihan gitu. Dan ngomong-ngomong masalah tanah Bu Deb. Ya, tanah itu sesuatu yang penting ya. Tanah itu menjadi apa ya? Menjadi media utama ya. Media utama. Untuk menentukan apakah pohon itu nanti dia akan bertumbuh subur, kemudian dia bisa mengeluarkan buah atau tidak. Itu juga tergantung medianya sendiri gitu. Nah, apa itu yang Bu Deb masuk dengan tanah? Ya. Tanah itu sesungguhnya adalah kondisi hati kita. Nah saat benih ditabur ya, saat benih firman itu ditabur ya, enggak tahu siapa saja kan bisa menabur benih firman itu. Nah entah itu pendeta yang sudah terkenal begitu atau dari YouTube ya, TikTok bisa ya Bu Deb bisa ya? juga, ataukah orang yang dari desa kayak saya Dari seperti Pare, ini. dari saya tuh Pangkalan Bun ya ibu-ibu, belum pernah dengar ya Pangkalan Bun di mana ya? Itu di pelosok desa Kalimantan yang masih pakai koteka. Oh, koteka lah dari Indian ya. Yang Dayak itu loh Bu, itu saya. Nah dan kebetulan hari ini yang penabur benihnya itu kan pendidikannya juga sangat tinggi gitu ya. Pendidikannya S3. S3 ya, bukannya Bu Deb sudah S5 ya? Sampai berdarah-darah ya Bu Deb ya? S3-nya ini apa? SD, SMP, SMA. Nah itu dia ya kan. Jadi benih itu tergantung tanahnya juga. Jadi saat benih itu ditabur, itu tanah yang menentukan ya apakah benih itu bertumbuh atau benih itu juga nantinya juga akan mati, terhimpit dan akhirnya juga bisa mati dan akhirnya pohon itu juga tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertahan apalagi
menghasilkan buah gitu. Berarti kesuburan itu tergantung hati kita ya Bu Dep ya. Buah-buah itu tergantung hati kita Sangat. yang menerima mungkin masukan, firman Tuhan, kritikan, dan respon kita ya Bu Dep Dan ya. kadang-kadang tanah itu juga perlu dibersihkan sekalinya waktu. Karena tanah itu juga tanpa disadari bisa juga ada campuran-campuran atau unsur-unsur yang membuat tanah ini menjadi, mungkin dia bisa jadi tanah yang keras kayak gitu ya. Jadi itu ada batu-batunya, ada kerikilnya. Nah itu juga perlu Dewi, sekali waktu itu harus dibongkar. Ya kan, terus dikeluarin yang campuran-campuran yang enggak bikin subur tanaman Kalau itu. bongkar hati itu sakit loh Bu Dep. Sakit Betul memang. Makanya harus saya istilahnya suka dan rela ya untuk dibongkar itu. Nah, ngomong-ngomong dibongkar Bu Dep, dari pengalaman Bu Deborah sendiri, itu kesetiaan itu seperti apa sih yang Tuhan berusaha bongkar tanahnya dan tanam kembali dalam kehidupan Bu Deborah sampai hari ini? Nah itu Dewi, saya ini kan jadi orang Kristen itu kan sejak di dalam kandungan mama saya itu bisa dikatakan kan saya sudah Kristen gitu, karena masih di dalam perut aja udah sering diajak ke gereja gitu kan. Tapi apakah saya sudah benar-benar menjadi orang Kristen? Ternyata enggak loh. Nah makanya tanah hati saya itu juga perlu dibongkar. Dan Tuhan itu sudah bongkar itu berulang kali loh. Sampai berkali-kali gitu ya. Kayak lagu yang sekarang lagi ngehit itu kan. Berkali-kali itu kan. Nah ternyata dibongkar itu juga ada prosesnya, ada waktunya gitu ya. Itu pun kalau Tuhan tertarik dengan tanah hati saya ya kan. Karena untuk bongkar tanah itu kan juga butuh waktu, butuh tenaga gitu kan. Kalau Tuhan nggak tertarik untuk bongkar, mungkin ya nggak dibongkar juga gitu Dewi. Nah makanya kalau sudah pernah dibongkar, kayak saya ya pernah dibongkar, itu yang dibongkar itu sesungguhnya Tuhan ingin keluarkan ya campuran-campuran itu supaya tanah hati saya ini bisa murni gitu loh Dewi. Jadi kalau dibongkar, dikeluarkan semuanya kayak kesombongan. Loh ini yang paling terbesar ini, unsur terbesarnya itu di kesombongan. Tanah hati saya itu seperti itu tipenya. Oke. Nah, berarti itu Bu Deborah menyadarin sendiri ya bahwa bongkahan batu itu adalah bongkahan kesombongan. Nah itu ya ini karena sudah sering dibongkar gitu ya. Terus akhirnya itu menyadari gitu ya. Menyadari hingga ternyata pada satu titik tertentu, pada sampai detik ini pun ya saya mengevaluasi bongkaran-bongkarannya itu gitu loh. Apa sih yang ingin Tuhan keluarkan dari tanah hati saya ini supaya saya bisa berbuah gitu ya. Ternyata ya itu kalau saya pelajari masih ada unsur kesombongan. Oke. Ya. Walaupun hari ini pilot kadang-kadang masih bisa sombong gitu loh. Apa yang Tuhan bongkar dari kesombongan itu Bu Dep? Nah dibongkarnya itu gini. Seumur-umur itu kan enggak pernah Dewi ya. Yang namanya baju itu aku sampai dikasih orang itu enggak pernah gitu ya. Loh ini ya masih sombong loh sekarang. Suka pamer ya, baju lo bisa beli sendiri gitu ya. Saat ini juga lagi sombong ini gitu ya. Gitu. Terus hingga pada titik tertentu saat kejatuhan atau kegagalan pekerjaan dari suami saya itu yang membuat saya mengalami kebangkrutan ya. Jadi hari ini tuh bangkrut total ya, sampai pilot itu sampai enggak punya apa-apa sampai detik ini ya kan. Jadi saya merasa waktu saya dikasih baju sama seseorang ya, Bu Dep berat badannya berapa? Kayak bajuku ini cukup dipakai Bu Dep gitu ya. Terus dalam hati kecilku itu ya memang di mulutku itu aku ngomong Dewi, oh enggak apa-apa berat badanku 58. Oh iya berarti kamu pakai bajuku cukup. Kamu mau tak? Ini sudah pernah tak pakai gitu Dewi. Nah kalau dulu mungkin masih punya segalanya, dikasih baju bekas kayak ngono ya tersinggung aku mungkin ya, karena kaya kan, kalau orang kaya kan nggak cocok dikasih baju bekas gitu ya kan. Nah hari ini saya menyadari berarti kalau orang itu sampai ngomong dan mau memberi saya pakaian bekas, berarti hari ini orang melihat saya itu layak loh untuk terima baju bekas Dewi. Nah itu rupanya Tuhan bawa saya sampai pada satu titik itu sehingga saya menyadari bahwa ternyata
Tuhan ingin ada satu buah ini lagi, satu lagi buah yang harus aku hasilkan. Kalau yang namanya kasih itu akan aku udah pernah itu mempraktekkan ya kan. Walaupun itu masih kecil sekarang buahnya, belum bisa sempurna ya gitu. Nah hari ini Tuhan ingin munculkan lagi buah kesetiaan itu. Jadi mungkin kalau harus setia dengan prosesnya Dewi. Ya betul, itu setia dengan prosesnya, Prosesnya. ya. Mungkin Tuhan lebih tahu hati Ibu Deborah Ya. sampai sekecil-kecilnya, sampai bahkan baju bekas pun Tuhan kirimkan buat meruntuhkan kesombongan Bu Deborah itu. Supaya Betul, ya? gini loh, ini loh orang udah lihat kamu dan kamu kayaknya cocok untuk terima baju bekas. Kayak gitu Sampai Dewi. segitunya ya? Sampai segitunya. Iya. Nah padahal hari ini ya jujur kalau dulu yang namanya sabun muka itu kan sendiri, ada sendiri skincare-nya Dewi ya kan. Terus nanti untuk sabun tubuh juga ada sendiri. Sekarang udah campuran semua, sabun kaki, sabun tangan, sabun badan. Asal ya. jangan sampai Campur pakai sabun semua ya. kloset ya Bu Deb ya. Iya. Sampai pernah satu titik itu ya. Yang namanya dulu kalau selesai keramas itu kan rambut suka dikasih apa yang kayak serum itu kan Iya. gitu loh. Serum itu aja masih milih mereknya. Kalau enggak pakai yang punya Kerastas itu enggak mau itu. Ya kan masih milih yang itu ya sis kayak siapa Sisil. Aku dilihatin Sisil teringat. Mungkin Sisil mau kasih Kerastas buat Ibu Deborah. Oh, nggak usah kalau gitu. Nah itu. Nah yang kayak gitu Dewi. Jadi akhirnya Tuhan itu bawa aku ya sampai detik ini untuk aku bisa punya kerendahan hati. Ya. Untuk bisa tetap rendah hati sekalipun ya aku nggak bisa pakai yang mahal-mahal sekarang. Kadang kalau nggak ada itu ibu-ibu ya. Hand body itu juga jadi di tangan saya ya. Dalam nama Yesus semua jadi baik gitu ya. Amin. Hand body itu bisa Yes. sampai ke rambut. Jangan niru saya ibu-ibu ya. Konyol. Luar biasa ya Bu Deb ya. Bisa loh berarti hand body sampai ke rambut ya. Hand body itu bisa dipakai di rambut ternyata. Mungkin eyeshadow bisa dipakai di kaki. Mungkin ya. Bolpen ini juga bisa untuk alis. Sampai sedetail itu Tuhan memperbaiki tanah-tanah Iya. dalam hati Bu Deborah ya. Makanya harus sekecil apapun. Sekerikil-kerikil pun Tuhan cutik ya Bu Iya, Deb harus ya. dicutik dulu, harus keluar dulu itu kerikilnya, campuran-campuran yang enggak berguna untuk tanaman itu harus dikeluarin semua gitu. Dan sampai sekarang pun Bu Deborah masih terus menjalankan prosesnya. Ya, menjalankan sampai Luar hari ini. biasa sekali Bu Deborah. Walaupun dalam proses tapi Bu Deborah masih bisa memberkati kita dan bisa membagikan ini. Kalau Bu Deborah kesetiaan kepada pasangan. Nah itu menurut pengalaman Bu Deborah sendiri bagaimana itu Bu Deborah? Kasih tahu enggak ya? Monggo dikasih tahu aja Bu Deb. Nah, kesetiaan sama pasangan, ya kan. Saya ini kebetulan pasangan yang sangat berbeda dalam hal karakter. Ya, kalau saya orang yang dominan. Jadi pengennya apa-apa itu cepet, satset gitu. Oh sama, di sini banyak sekali wanita-wanita itu Bu Deb yang tersembunyi di pelosok-pelosok itu. Nah, ketika dapat pasangan yang agak lemot kayak gitu ya, terus lelet gitu ya. Itu rasanya kayak nggak betah gitu ya. Iso wis ndang ae gitu. Ya. Pengennya apa-apa cepet. Lagi punya masalah loh ditinggal tidur Dewi. Iya. Lah apa nih gak kemerungsung ya. Nah itu Kayaknya banyak yang di sini satu nasib Bu Deb. ya, rupanya banyak wanita dominan. Banyak. Nah itu. Makanya hari ini diproses, itu pun saya tetap harus bayar harga dengan proses itu. Jadi untuk saya bisa menikmati proses itu saya harus kasih kesempatan sama suami saya untuk jadi pemimpin saya gitu kan. Nah celakanya Dewi ya, waktu saya menyerahkan tongkat kepemimpinan ini ke suami saya, ternyata salah ngambil keputusannya. Makanya terus sampai detik ini nih babak belur itu karena Salahnya gimana Bu Deb? Coba mungkin pengalaman hidup Bu Deb ini bisa memberkatin kita ya. salahnya itu suami saya sebagai penolong itu sebenarnya saya sudah pernah kasih tahu. Kamu kan pekerjaan utama kan money changer, penukaran uang asing. Tapi dia ini nggak tahu kenal dengan seseorang, tujuannya itu baik sebenarnya untuk memberkati. Dia alih-alih membuat usaha yang baru, properti itu.
Nah, ternyata usaha dari properti ini karena kena pandemi COVID itu akhirnya kan macet semuanya. Terus pekerjaan money changer juga macet. Nah, bagaimana saya memposisikan diri sebagai penolong ketika ya semuanya harus habis. Ketika semuanya harus disita ya, bahkan kemarin aja rumah itu masuk ke proses lelang, ke proses pelelangan. Nah, apakah saya sebagai istri terus nyalah-nyalahkan suami kayak gitu ya? Misalnya, loh, yo tau wis tak omongi loh dulu. Nah, aku tapi nggak melakukan yang seperti itu. Jadi sampai detik ini justru saya di masa-masa sukar saya ini justru saya menyatakan bahwa dia itu orang yang luar biasa yang ditempatkan Tuhan untuk saya layani, untuk saya tolong sampai detik ini. Ya, jadi yang namanya kesetiaan itu bukan kalau pas suami tanggal muda terus kita setia. Kok nek tanggal tuwek gak setia. Nggak seperti itu Dewi. Jadi kalau orang dikatakan wanita yang setia itu berarti ya dalam masa sukar itu justru teruji, justru kelihatan kualitas dari penolongnya. Bu Dep, saya tuh melihat suatu beban yang berat ya dengan suami pilot, suami juga mungkin tidak pegang tanggung jawab terhadap keluarga, lelet. Itu adalah kenegatifan. Bagaimana Bu Dep masih bisa terus setia dan menjalankan posisi Bu Dep dengan keadaan yang sepertinya tuh nggak ada positifnya ya ibu-ibu ya. Nah itu mindset apa yang Bu Dep tanamkan dalam pikiran Bu Dep? Sudah ngambil keputusan salah, terus pernah selingkuh, ya kan, pernah hadir wewe gombel itu ibu-ibu ya di rumah saya itu juga, ya kan. Terus bagaimana hari ini pertanyaannya kok saya masih mau dan tetap setia. Yes. Kalau dulu orang berpikir, ya mesti dipertahankan sama Bu Dep wong suaminya kaya gitu kan. Yes. Dulu kalau orang berpikir seperti itu. Nah sekarang kondisi hari ini enggak punya apa-apa. Rumah enggak punya, mobil enggak punya, uang juga enggak punya. Loh kok masih tetap setia, rahasianya apa gitu kan. Jadi nah, Ibu Deborah ini seperti andaikan Pertamina ya, mulai dari nol teman-teman. Ya. Jadi harus didengerin dulu, mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya, gitu ya Bu Deborah. Bukan dari nol, kalau sekarang mulai dari min. Mulai dari minus itu bukan Pertamina lagi Bu Deborah. Mulai dari minus ini ya, jadi itu yang saya perjuangkan. Saya punya tipnya untuk bagaimana bisa tetap setia menghadapi suami yang seperti itu. Yang pertama itu saya selalu mengingat kebaikannya. Selalu mengingat kebaikannya. Pasangan kita itu kan enggak mungkin mau minus semua. Yes. Pasti ada sisi baik yang dia punyai. Kalau sisi baiknya cuma sedikit gimana Bu Dep? Itu pun buat modal. Jadi modal, walaupun kecil itu buat modal gitu loh. Untuk contohnya kalau dari suami Bu Dep apa? Kesabaran. Dia ini orang yang sabar dan selalu support saya gitu loh. Saya dulu orang yang enggak pedean ibu-ibu ya. Saya kalau disuruh ngomong di depan banyak orang itu wis gemeteran, enggak pede saya. Masa? Gitu. Bener. Enggak kelihatan loh Bu Dep. Bener, enggak pedean saya ini gitu. Karena gambar diri saya pernah rusak itu. Itu makanya enggak pedean kalau di depan orang terus ngomong diliatin orang gitu enggak pede. Tapi luar biasanya suami saya itu selalu mensupport gitu loh. Kamu loh ikut kegiatan ini. Dan luar biasanya Dewi, dia kalau membelikan aku sesuatu itu mesti yang terbaik. Contoh kecil aja HP ini ya. Maksudku itu HP pokok fungsinya kan bisa untuk telepon, bisa untuk WA. Bagiku itu sudah cukup gitu ya. Nggak usah sampai beli yang HP yang mahal-mahal gitu. Tapi kalau menurut suamiku beli itu harus yang terbaik, yang terbaru apa supaya kamu di situ lebih bisa berkarya lagi gitu. Nah orangnya itu selalu kalau dia punya itu orangnya nggak pelit, nggak hitung-hitungan kayak gitu. Aku mau pelayanan sampai 3 hari misalnya di Banyuwangi itu dikasih kesempatan gitu. Itu salah satu menurutku itu salah satu kebaikan. Karena nggak semua suami loh ngizinin. Iya betul. Gitu. Jadi itu sisi baik dari suamiku, orangnya kalau punya dia ini ndak eman gitu ya. Makanya kenapa sampai hari ini tetap setia di situasi sulitnya pun ibu-ibu ya. Suami saya masih ingat hari ulang tahun saya.
Waduh lah kalau cerita ini jadi Cerita dulu Bu Dep, jadi bisa memberkatin kita. di situasi sulitnya itu masih ingat ibu-ibu hari ulang tahun saya. Nah pas hari ulang tahun itu dia ini enggak punya uang. Ya enggak ada uang, istilahnya enggak bisa memberikan kado atau hadiah yang mungkin bisa dipandang lah hadiahnya. Tapi saya diajak keluar. Lalu mobil itu ngarahnya kok ke McDonald gitu loh ya. Masuk di parkiran itu, wis kamu tunggu di sini dulu gitu ya. Loh kok aku nggak diajak turun di McDonald. Aku sempat berpikir seperti itu waktu itu. Terus dia ini masuk, terus bentar lagi kira-kira 15 menit itu dia keluar bawa 2 burger. Yang ukuran kecil itu loh ibu-ibu. Bawa 2 burger itu. Terus dia masuk ke mobil, dia bilang, "Selamat ulang tahun ya, sorry aku enggak bisa, aku enggak bisa kasih kado yang bagus hari ini." Gitu. Tapi hari ini aku hanya bisa beli 2 burger ini. Itu yang dikatakan suami saya seperti itu. Ayo kita berdoa, dia bilang gitu. Dalam doanya yang dinaikkan itu yang bikin saya terharu itu doanya ibu-ibu. Jadi bagiku bukan masalah dia tidak bisa kasih kado yang baik, tapi doa terbaik yang dia naikkan itu yang terlalu memberkati saya di hari spesial itu. Jadi itu yang yang bikin saya merasa bahwa dia ini memang orang yang luar biasa dan spesial buat saya gitu. Jadi sampai detik ini pun di tengah-tengah kegagalannya, kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, saya tetap mendampingi. Saya menyadari bahwa dia itu orang yang tepat, yang dikirim Tuhan untuk saya. Wow, tepuk tangan dulu buat Bu Deborah dan Pak Johnson. Ada di sini nggak Pak Johnson? Wow, itu suatu cerita yang sangat menyentuh ya Bu Dep ya. Di tengah permasalahan yang mungkin belum ada jalan keluar, tapi ada hal-hal kecil, hal-hal manis yang memberkati Bu Deborah. Dan saat ini pun Dewi ya, kami hanya tinggal di kantor yang itu milik dari pemerintah Kota Kediri. Jadi itu 1 bulan itu pembayaran ke Bank Jatim itu 325.000 aja rupiah, ya kan. Nah, saking kecilnya tempat yang kami tempati itu ibu-ibu ya, di situ saya masih bisa mengambil hal-hal yang positif ya di tengah kegagalan suami saya. Justru dengan bertempat tinggal di tempat yang kecil seperti itu, saya merasa ada kebersamaan. Kalau mungkin dulu rumahnya besar kayak gini kan jarang-jarang bisa ketemu. Satu di ruang tamu, satu ada di kamar, itu udah jarang-jarang ketemu. Nah sekarang Bu, memang ada teman-teman kita yang satu hari kadang-kadang suaminya di atas, ada yang di bawah, ada yang di basement. Jadi nggak pernah ketemu Bu. Biasanya itu kalau panggil-panggil itu lewat WA. Saking besarnya ya Bu. Saking besarnya rumahnya gitu. Nah saya bersyukur hari ini sekalipun tempat itu kecil ya, tapi saya bisa menikmati. Saya katakan ke suami saya ngomong, aku wis kerasan tinggal di sini. Jadi saya enggak memberikan tuntutan, wah kalau enggak di rumah yang besar aku enggak bisa. Bukan seperti itu ibu-ibu, tapi saya merasa bahwa di tempat kecil itu ada kebersamaan ya. Karena jalan satu langkah ketemu. Mesra banget ya Bu. Iya, kadang bisa senggol-senggolan loh. Bisa kayak gitu. Jadi itu tetap harus menjadikan kita ini tetap setia walaupun gagal ya, walaupun mungkin gagal, justru di situ saatnya saya berperan gitu loh. Kalau suami sukses, suami keadaan baik-baik aja, mungkin peran kita enggak terlalu nampak ya ibu-ibu ya. Yes. Tapi justru ketika suami kita mungkin sakit ya, sampai enggak bisa bekerja, gak iso popo, katakan enggak bisa bekerja. Nah itu saatnya kita melakukan peranan kita sebagai penolong gitu. Dan butuh kesetiaan. Untuk dalam proses itu ya Bu ya. Gak pernah terpikir dalam pikiran saya dulu waktu dia kena sakit COVID itu,
Aku sempat nangis loh Dewi sama Tuhan. Tuhan aku gak siap lek suamiku mbok ambil gitu. Ya itu sampai seperti itu. Jadi apa ya, kebersamaan itu yang menjadi kunci bahagia saya. Wow, luar biasa Bu Deborah. Kesetiaan terhadap pasangan tadi Ibu sudah ceritakan dengan sangat detail. Dan bagaimana kesetiaan dengan pekerjaan? Nah, kesetiaan dengan pekerjaan itu ibu-ibu, walaupun pekerjaan yang dirintis oleh suami saya selama 26 tahun, waktu pilot itu kan kami harus menerima semuanya, harus ditutup, semuanya harus disita. Sepertinya pekerjaan penukaran uang asing yang dibangun suami saya selama 26 tahun itu sepertinya waktu itu sudah runtuh, sepertinya sudah tidak ada lagi gitu. Ya, bahkan suami saya sempat depresi ibu-ibu ya, karena dia bilang aku merintis pekerjaan ini 26 tahun loh lamanya. Terus sekarang dibongkar-bongkar orang, bahkan tempatnya diambil, aku nggak bisa buka di kantor itu lagi, sempat depresi gitu ya. Dan satu titik dia pengen mengakhiri hidupnya itu di jalan tol ibu-ibu. Saya tahunya waktu dia pulang dia bilang, aku wis pengen mengakhiri semuanya gitu loh. Maksudmu mengakhiri gimana gitu? Yo tadi aku nyetir sempet larinya di luar batas kecepatan yang ditentukan itu. Tapi di satu sisi ibu-ibu hari ini saya membangun kembali puing-puing yang sudah runtuh itu ya, mungkin sudah rata dengan tanah itu. Saya kembali ke kantor yang lama yang saya tempati hari ini tuh. Saya buka lagi, enggak pakai nama ibu-ibu, cuma penukaran uang asing, tarik panah ke belakang. Kantor saya ini ditutup juga, di depan kantor itu juga ada penukaran uang asing yang lebih besar dari tempat saya. Jadi orang tidak akan mungkin masuk ke dalam, logikanya begitu karena tempat saya ada di belakangnya gitu. Tapi puji Tuhan hari ini ya puing-puing yang sudah runtuh itu saya berhasil untuk nelponi langganan-langganan lama yang sudah lama mereka enggak jualan. Aku bilang hari ini coba ya kamu kalau punya barang kamu bisa setor lagi ke aku. Tapi bisa langsung bayarin enggak? Gak enak ibu-ibu, enggak dipercaya orang itu benar-benar enggak enak. Dan itu memang pernah itu menjadi keberhargaan saya. Saya merasa berharga, saya dipercayai orang gitu loh Dewi. Dulu itu sempat pikir kayak gitu. Berarti rasa kepercayaan itu juga bisa menjadi berhala ya? Jadi berhala, kesombongan juga gitu. Makanya itu dibongkar sama Tuhan juga gitu. Ya. Hari ini udah enggak banyak ibu-ibu orang yang bisa percaya. Tapi Tuhan, saya merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup saya itu luar biasa. Nah, kata kuncinya begini, kesimpulannya begini. Kenapa saya bisa setia? Karena saya sudah terlebih dulu merasakan kesetiaan Tuhan itu dalam hidup saya. Amin. Nah, itu yang bikin para wanita itu bisa setia. Karena wanita itu pernah merasakan kesetiaan Tuhan. Nah hari ini kalau ibu-ibu mau flashback ya, Tuhan itu sebenarnya setia loh. Kadang kita tidak setia, Tuhan pun masih tetap setia dengan kita. Yes. Nah itu yang saya alami saat iman saya mulai up and down seperti itu ya ibu-ibu ya. Saya berpikir bahwa kok Tuhan izinkan ya, aku ngalami seperti ini kok Tuhan izinkan. Dan rasanya Tuhan itu membiarkan, kayaknya kayak dibiarkan seperti itu. Lalu aku juga berpikir bahwa buah apa ya yang Tuhan ingin aku hasilkan dari taman di kebunku ini. Nah ternyata itu tadi saya harus setia dengan hal-hal yang kecil. Kalau dulu mungkin ngitungnya itu digitnya banyak. Bisa sampai 12 digit itu pernah. Ya kan? Terkadang Tuhan izinkan hanya 6 digit itu pernah sampai salah-salah nutul kalkulator. Tapi karena saya setia ibu-ibu ya, setia melakukan hal-hal kecil. Makanya di situasi yang sulit ini saya tidak berhenti. Saya terus berpikir hal-hal positif apa yang tetap bisa saya lakukan tanpa saya harus memaksa suami saya untuk mengeluarkan modal yang besar untuk saya bisa berkarya. Itu Dewi. Bu Deborah juga melayani di Wanita Bijak. Masih. Dan pelayanan juga ke desa-desa. Masih. Nah dalam keadaan yang susah ya ibu-ibu. Dalam keadaan ekonomi yang susah. Segala sesuatunya masih belum dijawab Tuhan, betul ya. Tapi Ibu Deborah masih dengan setia melayani. Itu kenapa? Bagaimana kuncinya Bu Deborah?
Kuncinya itu karena kalau saya melihat kebaikan Tuhan itu masih belum cukup, tak bayar pakai pelayanan-pelayanan yang seperti itu masih belum sebanding. Padahal kalau ibu-ibu ya kita lihat banyak sekali alasan Bu Deborah untuk bisa pahit sama Tuhan. Iya. Untuk bisa marah sama Tuhan. Untuk enggak pelayanan pun sebenarnya punya alasan gitu. Yes, Bu Deborah juga pernah cerita pada saat pelayanan Ibu Deborah keluar kota, anak Ibu Deborah kecelakaan. Itu juga suatu tamparan. Itu bagaimana cerita? Nah, akhirnya orang melihat bahwa kamu ini ngejar apa? Apa yang kamu cari? Itu loh. Mana Tuhan yang kamu layani itu? Buktinya anakmu nggak dijagai, buktinya anakmu nggak dilindungi. Nah, itu aku sempat dapat penghakiman yang seperti itu gitu. Akhirnya saya menyadari ibu-ibu sebenarnya ya waktu saya pilot ini ada seseorang yang nelpon juga. Ada yang nelpon aku Dewi, bapak-bapak itu. Bu Dep tak kasih tahu ya karena ini nadanya bapak-bapak gitu ya yang ngomong. Tak kasih tahu ya kamu itu nggak usah jadi pengkhotbah. Kamu itu lek iso gak usah pelayanan gitu. Hari ini tuh kamu nggak waktu nih untuk bicara. Kamu harus duduk diem dengerin, bukan kamu yang ngomong gitu. Ini nadanya bapak-bapak itu kan di telinga terasa banget kasarnya gitu ya. Apa masih ada orang yang respect sama kamu itu? Masih apa ada orang yang mau dengerin kamu ngomong itu? Oh hari ini aja kamu punya masalah nggak bisa nyelesaikan kok jadi pembicara ngomong gitu. Aduh waktu itu saya berpikir gini wes apa memang betul ya sing diomong ini saatnya aku silent kayaknya. Itu sudah mau tak cancel termasuk ngisi di Mother West ya yang di hati ibu. Nah itu sempat mau tak cancel itu. Ya sudah tak lihat itu separuh layar gitu ibu-ibu ya jadwalnya itu. Waduh jadwal segini banyak wis mau tak telponi satu-satu. Maaf saya enggak bisa mau saya telponi ibu-ibu. Akhirnya di hati itu bersuara, enggak tahu itu suara hati saya atau suara Roh Kudus saya enggak ngerti ya. Itu suaranya gini. Loh kamu itu loh mau cancel pelayanan apa enggak? Kamu tanya dulu sama Tuhan, apa kamu enggak doa dulu gitu. Oh iya aku belum berdoa kok mau telepon gitu ya. Terus akhirnya aku ngambil waktu doa Dewi. Nah justru saat saya dalam doa itu Tuhan genting ngomong ke saya. Wah kamu ini bocengli kamu ini. Ngerti ibu-ibu ya bocengli ya. Tuhan itu bocengli tahu ya. Kayaknya tahu ngomong kayak gitu. Wah kamu ini bocengli kamu. Sesuai dengan gaya bahasa kita ya Bu Dep ya. Tuhan menguasai banyak bahasa. Bocengli kamu ini. Wes menerima banyak kebaikanku. Giliran kamu mau terima kasih aja kamu gak mau. Waduh itu tamparan yang lebih keras dari omongannya bapak tadi itu. Gitu. Akhirnya terus aku harus bagaimana toh Tuhan. Kayak gitu. Loh kalau memang hari ini kamu belum aku tolong. Apa itu penyebabnya kamu gak mau pelayanan? Apa gara-gara kamu pilot hari ini kamu gak mau pelayanan gitu. Suaranya itu kayak gitu ibu-ibu. Tegas gitu loh suaranya. Terus ya saya ngomong ya iyalah Tuhan. Ya itu penyebabnya. Kenapa kok Tuhan gak nolong-nolong gitu ya. Terus akhirnya Tuhan ngomong apa gak ada satu aja kebaikanku yang bisa kamu bagikan dalam pelayanan itu. Kan sudah banyak. Dari dulu-dulu sudah berkali-kali aku nolongin kamu. Hanya yang satu ini aja memang sengaja aku belum nolongin kamu. Ya itu ibu-ibu akhirnya saya berpikir ya kebaikan Tuhan sudah segitu banyak. Kalau saya lihat anak saya yang terakhir yang Tinus yang kata Dewi kecelakaan tadi itu sampai sekarang bisa bertumbuh normal ya 99% normal ya 99, sekian persen itu normal anak itu. Padahal dulunya lumpuh, bisu, semua huruf hilang. Nah, itu apa enggak kebaikan Tuhan ibu-ibu? Yes. Padahal waktu itu kalau saya mau mengobatkan anak saya, uang ratusan juta pun saat itu saya punya. Tapi ternyata uang yang saya punyai itu tidak bisa nyelamatin nyawa anak saya. Nah kalau anak itu masih hidup, tiap kali pagi aku lihat dia masih ada. Dia bisa mandi sendiri, dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Dia bisa nyetir dari Kediri ke Surabaya. Bener nek Tuhan ngomong aku iki bocengli lek gak gelem pelayanan. Karena anak itu hidup, itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya punya duit waktu itu, bukan ibu-ibu.
ternyata uang saya sebanyak apapun itu enggak bisa nyelamatin nyawa anak saya. Jadi kalau dia hari ini ada, itulah alasan saya kenapa saya masih mau melayani Tuhan. Wow. Dan kenapa saya mau tetap setia. Nah makanya kata yang baik hari ini buat saya ya, aku memilih untuk tetap setia. Amin. Kok kayak lagu ya? Aku memilih untuk tetap setia padamu. Tuhanku. Oke, Ibu Deborah sudah bercerita tentang banyak sekali pengalaman. Nah ini waktunya mungkin ibu-ibu mau bertanya tentang kesetiaan terhadap Bu Deborah. Mungkin pengalaman-pengalaman pribadi yang mau di-sharingkan juga mungkin boleh. Apa mungkin lagi beban-beban ibu yang mungkin lebih berat daripada Bu Deborah. Mungkin boleh ditanyakan sebagai pengalaman pribadi. Mungkin Bu Deborah bisa menjawab dari pengalaman pribadinya. Ya, sekarang Tinus baik ya Bu ya? Sekarang kondisinya jauh lebih baik. Dan secara tanggung jawab dia sudah bisa atur lah dirinya sendiri. Kalau dulu kan ke kamar mandi aja kita yang gendong kan gitu, sempat lumpuh seperti itu. Hari ini tumbuh normal. Tadi juga ikut nganter ya. Nganter gitu. Wow, betapa Tuhan itu baik yang luar Makanya biasa ya. Kalau aku Dewi ya masih lihat Tinus itu ada sampai hari ini, itu alasanku. Ya. Kalau mau ditanya, bukan karena bukan karena sesuatu hal. Bukan saya punya motivasi yang lain, enggak. Tapi karena bagi saya, kalau orang lain mungkin orang di luar sana mungkin udah enggak mempercayai saya, tapi Tuhan masih tetap percaya. Amin, amin. Yes, itu yang terpenting ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan Ibu, boleh berdiri Ibu. Perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Naomi. Selamat siang Bu Deborah. Selamat siang Bu Naomi. Tanya, bagaimana kita bisa tetap setia kepada Tuhan ketika kondisi kita tidak baik dan doa kita tidak kunjung terjawab oleh Tuhan? Terima kasih. Jawabannya kalau masalah kok enggak dijawab, itu sebenarnya sudah dijawab loh, yaitu jawabannya tidak dijawab. Tidak dijawab. Itu jawabannya loh sebenarnya kalau gitu. Tuhan itu kan suka begitu ya ibu-ibu ya. Kadang suka bergurau gitu loh. Kan kita minta jawaban. Ya itu sudah dijawab, itu tidak dijawab itu jawabannya. Ya bercanda aja ya Bu ya. Kalau saya menyikapi hal itu ibu-ibu ya Bu ya, kembali saya ingat kebaikannya. Kalau yang ini mungkin belum dijawab. Saya juga merasa Bu hari ini tidak dijawab ini. Saya kayaknya dibiarin gitu loh sama Tuhan. Wes dibiarin. Sampai saya suka nanya sebenarnya Tuhan itu mau beresin aku itu cepet loh sebenarnya, tinggal disaut gitu aja tuh selesai sudahan gitu loh. Tapi kenapa ya kok enggak dikerjakan sama Tuhan itu. Nah ternyata ya juga itu butuh waktu. Mungkin Tuhan juga sedang menguji kita hari ini. Kamu masih sabar enggak? Kamu mau tetap setia enggak meskipun belum ada jawaban? Tuhan suka ujian seperti itu, Bu Naomi. Jadi waktunya Tuhan itu kita enggak pernah tahu. Tapi satu hal yang ada dalam hati saya percaya. Ketika saya mempercayakan ya, ketika saya belajar untuk mempercayakan semua masalah saya, pergumulan saya percaya semua itu akan indah pada waktunya. Amin. Ditunggu aja Bu, pasti nanti dijawab. Walaupun sekarang jawabannya tidak dijawab itu tadi. Nanti suatu saat Ibu akan, jawabannya gitu loh. Saya pun hari ini juga di persimpangan ibu-ibu. Ya, beberapa waktu ada orang nawarin franchise ya. Franchise itu bayarnya 70 juta Dewi. Nasi tempong. Ya, pernah dengar ya? Nasi tempong Makros itu ya. Nah, itu saya pernah ditawarin gitu. Saya hanya bergumul, Tuhan kalau ini memang jalanmu pasti Tuhan sediakan semuanya. Tapi kalau bukan Tuhan nyatakan. Sekarang hari ini saya cuma itu aja. Kalau memang dikehendaki pasti Tuhan sediakan. Nggak tahu nanti siapa yang mau kasih uang 70 juta ke saya. Wes nyoh gawanin franchise ya. Saya kan ya nggak tahu ya. Tapi saya mempercayakan itu jawaban Tuhan. Kalau memang sampai pada akhirnya ya tidak ada jawaban ya berarti itu sudah dijawab.
berarti tidak dijawab tadi itu berarti kamu ya harus apa ya istilahnya, ya itu bukan kehendak Tuhan. Kalau menurut saya begitu Bu Naomi. Jadi kalau sampai hari ini pergumulan yang berat, kita ada di titik rendah, ternyata sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita, sepertinya dibiarkan itu ya. Itu sebenarnya Tuhan sedang ingin menumbuhkan yang namanya buah kesabaran. Itu kan salah satu dari buah roh. Lah kalau sudah ada tanah hatinya, nah buahnya harus keluar Bu. Lewat apa? Lewat proses. Kalau enggak ada proses enggak akan berbuah pasti. Percaya ibu-ibu sama saya, kalau enggak ada proses pasti sampai kapanpun kita jadi orang Kristen enggak akan ada buah rohnya. Jadi kalau hari ini belum dijawab, Tuhan sedang ingin menumbuhkan, memunculkan yang namanya buah kesabaran. Dan setia dalam proses ya Bu ya. Setia, harus setia dengan prosesnya. Iya, menjawab Bu Naomi. Iya, oke, thank you. Jadi semuanya enggak ada yang instan ya ibu-ibu ya. Meskipun Indomie itu loh, Indomie itu kan ditulis mie instan. Tapi kenyataannya itu instan apa enggak? Itu enggak instan loh ibu-ibu. Masih digodok ya Bu ya, dalam mesti air ke yang panas. dapur ya kan, nyalain kompor, godok air, terus minyak direbus loh. Tapi tulisannya apa? Mie instan kan. Apa iso langsung dibuka terus dimakan gitu? Bisa Bu, banyak yang kayak gitu Bu. Lah itu Dihancur-hancurin dulu Bu, itu saya. lain lagi. Oke, teman-teman ada lagi pertanyaan? Ya itu, silahkan berdiri Bu. Boleh memperkenalkan diri namanya. Iya, selamat siang. Saya Vivi. Selamat Dan siang, thank you Bu David, Vivi. thank you Ya. juga untuk sharingnya. Saya pengen kekuatan semuanya lah akhir. Kalau ada masalah itu awal dari rencana besar bagi setiap kita. Terima kasih untuk sharingnya. Saya merasa degan. Saya kepingin tanya di dalam hal kesetiaan ini, termasuk kesetiaan itu termasuk menegur. Gimana sikap Bu Deb di dalam menegur untuk suami terhadap tindakan yang salah atau misalkan di dalam persahabatan. Kalau kita menegur dan orang yang ditegur itu sensitif, lebih baik kita diem atau kita menegur. Hal yang benar, maksudnya ada hal yang salah itu tentang kebenaran. Asik. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi kesetiaan itu salah satunya juga berupa teguran. Kalau teguran biasanya kita harus memperhatikan sifat orangnya bagaimana. Kalau orangnya yang sensitif itu biasanya kalau ditegur kan suka menjadikan teguran itu sebagai serangan gitu kan. Kayaknya kita lagi menyerang dia gitu. Sepertinya yang dirasakan tuh seperti itu Dewi. Dulu aku kalau ditegur orang rasanya orang tuh kayak nyerang aku gitu loh. Nah, padahal sebenarnya melalui teguran itu kan sebenarnya kita justru membuat kita menjadi lebih baik. Tapi enggak banyak orang yang menyadari hal itu. Jadi makanya kalau dikasih evaluasi, ditegur, itu biasanya marah atau cenderung balik menyerang. Nah itu caranya bagaimana ya? Harus mencari waktu yang tepat. Ya, cari waktu yang tepat. Terus kalau negur jangan di depan banyak orang. Biasanya begitu Bu, jadi kalau memberikan teguran atau masukan kepada teman misalnya dia WL terus kebetulan pas waktu itu suaranya atau nadanya itu kurang pas. Terus fales kayak gitu ya. Kemarin ada yang ngeluh ke saya, aku ini loh Bu Deb sampai heran aku. Padahal di gereja itu banyak orang loh. Kenapa tiap kali aku WL itu singernya selalu ibu itu. Dan ibu itu selalu selesai ibadah aku dievaluasi, aku dikritik, bilang gitu. Loh kamu itu enggak kebetulan loh, kalau dikritik dikasih masukan, ibu itu tujuannya untuk kamu bisa jadi baik. Hanya saja kamu menanggapinya lah, mosok tiap minggu loh Bu Deb aku dikritik terus gitu. Lama-lama aku jadi males loh kalau dia yang jadi singer gitu Bu. Nah makanya kalau menegur itu biasanya harus cari waktu yang tepat ya kan. Terus lihat juga dia lagi posisinya lagi seperti apa. Jadi kalau lagi enak-enak itu kan bisa kita masuk ke suami gitu ya. Kadang suami kan suka ngomongnya juga tidak enak kalau repot itu. Suamiku juga gitu Bu. Kalau saya telepon itu suka ngomongnya gini. Wes engko ae, aku repot gitu ya. Kan kita marah kadang dia ngomong seperti itu. Nanti aja repot aku. Loh padahal kalau enggak penting loh enggak nelpon gitu loh.
Kalau customer lain yang nelpon, sabar Bu, bahasanya lain. Halo ya Ibu, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Bu wencekno lho Bu kayak gitu. Nah akhirnya bagaimana cara saya memberi masukan ke suami saya ya. Itu ya waktu santai-santai kayak gitu. Aku bilang loh kok aku nek pas lagi ndak perlu, ndak penting sekali itu aku nggak nelpon loh. Jadi tolong ya, lek aku pas telepon mungkin kamu sibuk ndak sempat nerima teleponku ya. Setidaknya kamu kan ngeliat oh ada miss call gitu, teleponan balik. Nah itu dia bisa nerima gitu ya. Tapi ya harus lihat situasi kondisinya. Jangan dikritik terus Bu. Orang yang suka menerima masukan sebagai serangan itu orang tuh tidak bisa dikritik. Semakin dikritik dia semakin semakin tiap kali evaluasi yang datang pada dirinya dia menganggap itu sebuah tekanan, sebuah serangan gitu. Jadi pastikan waktunya pas, terus tempatnya juga tepat. Jangan di depan banyak orang ditegur seperti itu. Nah itu mungkin saya rasa itu bisa untuk memberikan masukan buat teman kita atau suami. Atau kita mungkin juga harus berdoa dulu ya Bu sebelum menegur Bu ya. Tapi ya jok poso sih. Oh, poso. Tambah emosi ya Bu ya kalau puasa. Jangan-jangan kamu nggak makan terus pusing ya. Pusing emosi tambah bentak-bentak. Oke, menjawab Bu ya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya, oh ini oke. Ya, silakan. Halo, selamat siang. Siang. Nama saya Desi. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana cara tetap setia kepada Tuhan meskipun saya merasa jauh darinya di tengah kesibukan sehari-hari. Terima kasih. Merasa jauh sama Tuhan. Kok bisa merasa jauh itu sebabnya apa? Mungkin di telepon gak dijawab-jawab juga Bu sama Tuhan. Panggilan dialihkan. Iya. Atau di decline Bu. Setia saat jauh dari Tuhan. Ya itu tadi. Kalau kamu sudah merasa mulai jauh sama Tuhan ya gitu ya. Kadang sudah hilang rasa percayamu sama Tuhan. Hambar biasanya Bu. Mulai tawar hati seperti itu. Nah, coba kembali di review. Aku ada hari ini karena Tuhan loh. Aku ada sampai detik ini itu karena penyertaan Tuhan. Nah, aku ada hari ini seperti sekarang bisa seperti ini itu juga karena anugerah Tuhan. Lah menyadari hal itu yang membuat kita ini semakin takut untuk jauh dari Tuhan. Terus menyadari aku lah karena Tuhan gak mampu aku. Nah itu yang bikin kita ini jadi tetap bisa setia. Kita tetap bisa menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Itu justru saat kita merasa tanpa Tuhan gak sanggup aku gitu. Kayak gitu kayaknya. Itu kalau tip dari saya seperti itu. Jadi kalau saya mulai merasa hilang kepercayaan sama Tuhan. Yang seharusnya Tuhan bisa tolong kok sampai hari ini gak ditolong sih gitu. Itu aku mengingat kembali kebaikannya. Ya karena kebaikan Tuhan itu setiap hari nongol di depan saya gitu loh ibu-ibu. Jadi waktu bekerja saya hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini aku bekerja hanya dengan uang 6 juta. Lah kalau penukaran uang asing kan saya buka kantor pengennya itu kan ada orang mampir di kantor saya terus tukar uang terjadi transaksi kan begitu. Tapi kondisi yang saya alami hari ini justru ada orang masuk ada ketakutan ada kekhawatiran waduh ijole piro iki. Yang ditukar uangnya jumlahnya berapa ini bisa ndak aku bayari. Lah beneran ibu-ibu datang bawa uang US dollar terus gini satu bendel itu. Harus bayar 160 juta. Sedangkan modalnya awal tadi cuma 6 juta. Orangnya ini orang India, tapi dia bikin film di daerah Gunung Kelut, dekat Kediri situ. Gitu. Jadi dia juga enggak kesulitan ngomong bahasa Indonesia. Jadi akhirnya pemilik dari hotel itu diajak untuk ngomong gitu loh Dewi waktu itu. Nah keburu-keburu gitu. Pak maaf tunggu sebentar gitu ya, tolong diajak duduk dulu tamunya, saya bilang gitu. Loh masih lama ya? Masih lama kan minta tunai, jadi ada alasan. Untungnya ya Tuhan itu baiknya begitu loh ibu-ibu. Coba kalau waktu itu orangnya ngomong ditransfer saja, mateng. Duitnya 6 juta ini yang ditransfer 160 juta duitnya sopo gitu ya kan. Uangnya siapa yang dibuat transfer gitu ya. Lah untungnya Tuhan itu baik.
Jadi orang itu dibuat untuk minta tunai. Jadi saya punya alasan pegawai saya, kamu cepat ke BCA. Ngambil berapa? Sudah kamu berangkat dulu. Salah satu saya suruh berangkat ke BCA. Akhirnya pegawai saya WA ke saya, tante BCA-nya kosong. Yang diambil berapa uang? Maksudnya nggak ngantri gitu loh, kosong. BCA-nya nggak, antriannya nggak panjang, nggak banyak gitu. Ya tunggu, kamu tunggu di depan situ aja, kamu nggak usah balik ke kantor gitu. Si orangnya tanya lagi, masih lama ya Bu? Tanya gitu. Masih antri Pak. Antrinya apa? Antri nunggu uang masuk di rekening saya. BCA-nya sebenarnya nggak ada masalah, nggak ngantri. Yang antri itu ngantri uang masuk ke rekening saya itu loh ibu-ibu. Udah masuk gitu ya. Tapi ya dengan ketenangan ya, dengan kesabaran ya. Akhirnya saya jual uang itu ke teman saya ya ditransfer. Nanti uangnya tak antar ya setelah transaksi ini. Ya enggak apa-apa tak transferi dulu gitu. Akhirnya saya menyadari kesetiaan Tuhan seperti itu. Setiap hari itu pas gitu loh. Pas, waktunya itu timingnya itu pas gitu loh. Pas ada orang datang harusnya saya mesti nolak transaksi itu ibu-ibu. Tapi karena pertolongannya itu pas gitu loh. Saya minta uang pas dia kirim, pas diambil ada gitu. Tiap hari seperti itu yang saya rasakan. Kadang saya merasa lapar gitu ya ibu-ibu. Duh jam segini kok wis lapar ya. Loh enggak tahu ya. Enggak tahu itu kalau saya menyadari semuanya itu Tuhan. Tiba-tiba ada orang, selamat siang tante, hari ini disuruh mama, disuruh apa? Ini hari ke 1000 harinya mbah gitu ya. Dikasih nasi 1 kotak kayak gitu. Setiap hari saya suka ngalami kebaikan Tuhan seperti itu. Sampai satu titik ibu-ibu ya. Saya sempat bilang sama Tuhan, wes Tuhan aku gak pengen kaya, wes gini enak isan. Rasanya Tuhan itu cuma sejengkal gitu lah ibu-ibu. Tiap hari itu bisa ngomong sama Tuhan, itu bisa ngomong-ngomongan gitu loh. Jadi jangan takut dengan proses ya. Proses itu yang membuat kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Saya menikmati proses ini ibu-ibu. Dan saya sempat menulis ya di handphone saya. Tuhan itu hari ini lagi jatuh cinta sama saya. Jadi saya enggak menganggap ini sebuah cobaan, sebuah penderitaan enggak. Tapi saya selalu mengatakan kepada diriku, thank you Tuhan, kamu sudah jatuh cinta sama aku. Gitu. Jadi sekalipun datangnya itu bertubi-tubi ibu-ibu. Kadang itu sudah tinggal tidur, tok itu saya ada masalah loh ibu-ibu. Anak saya yang kecil, yang Tinus itu pernah. Saya sudah siap-siap, sudah pakai daster, sudah gosok gigi, sudah tinggal membaringkan tubuh terus tidur. Tiba-tiba anak saya telepon, "Mah, aku kecelakaan." Sempat dalam hati saya mengatakan, walah, wis tinggal tidur kok ya enek masalah. Iya. Sampai akhirnya yang tadinya wis ngantuk gak sudah ngantuk Dewi. Melek lagi ya Bu. Melek lagi. Tapi di setiap persoalan yang diizinkan Tuhan datang, ternyata Tuhan itu tetap setia. Ya, kesetiaan Tuhan itu loh yang membuat saya sampai hari ini masih tetap eksis, masih tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu karena dari hari ke hari. Saya merasakan kesetiaannya itu day by day gitu loh ibu-ibu. Itu saya rasakan benar-benar terasa sekali gitu loh. Kalau tanpa Tuhan mungkin kalau diperhadapkan dengan masalah seperti ini pasti tidak sanggup. Sampai suatu titik ibu-ibu ya. Ini satu lagi ya Dewi. Boleh Bu Deborah, saya sampai terpesona. Satu lagi ibu-ibu ya. Ini yang membuat saya benar-benar takjub ya. Karena rumah semua kan sudah disita ibu-ibu. Tinggal saya nempati kantor. Kantor dulu itu memang 2 lantai. Lantai bawah sama yang atas. Nah yang atas ini karena rusak parah. Itu sudah 5 tahun yang lalu gak pernah ditempati. Jadi parah memang kerusakannya itu saya lihat parah sekali. Dan ya satu hal yang saya takutkan. Kalau sampai terjadi turun hujan. Pasti air yang dari atas itu mengalir ke bawah. Tetangga kanan kiri sudah bilang, itu kalau yang atas tidak kamu bikin betul, terus kamu nyekat pakai kalsibot seperti itu, nanti pasti itu akan terendam air. Wah iya saya bilang gitu. Tapi untuk nyekat yang atas nih saya enggak punya biaya. Untuk memperbaiki yang atas ini. Akhirnya doa saya gini ibu-ibu. Tuhan kau tahu keadaanku hari ini.
Ya meskipun saya enggak ngomong gitu, sebenarnya Tuhan tahu keadaan saya hari ini. Tuhan, kalaupun terjadi turun hujan, tolong Tuhan. Untuk Kediri, khusus untuk Kediri jangan hujan dulu Tuhan. Ibu-ibu pernah tahu orang ngatur Tuhan, ya saya ini loh. Ibu. Tolong Tuhan, Kediri jangan turun hujan dulu sebelum aku bisa bikin betul yang atas. Sampai tetangga kanan kiri ngomong, Kediri ki panas loh, kalah Surabaya. Jadi semua gara-gara Budep itu. Waduh. Saya ini dalam hati ketawa ibu. Memang aku yang minta ndak turun hujan, kamu kok ngeluh panas gitu ya. Kalau hujan bisa jadi kapal pecah kantor saya gitu ya. Nah itu ibu-ibu, itu dikabulkan loh ibu-ibu sama Tuhan. Setiap kali mendung itu saya, Tuhan ingat loh Tuhan, Kediri Tuhan, Kediri loh Tuhan, Kediri. Aja sampai udan loh Tuhan, jangan sampai ya Tuhan. Jadi Tuhannya diancam sama Budep. Kediri loh Tuhan. Itu menjadi sampai kira-kira ada sekitar 3 bulan ibu-ibu. Saya minta sama Tuhan jangan turun hujan. Kalaupun gak betah Tuhan, gak betah untuk gak turun hujan. Gerimis kecil-kecil enggak apa-apa, tapi jangan deres Tuhan. Diatur semua sama Bu Deborah. Waduh. Jangan sampai dibuat hujan yang besar loh Tuhan. Gerimis kecil-kecil enggak apa-apa, masih bertahan gitu ya. Masih Sekarang sempat. sudah itu baik atasnya Bu Deb. Kasihan tonggo-tonggonya Bu Deb. Itu kering semua rumput-rumput di sebelah. Bener loh Dewi, sampai kepanasan semuanya. Iya. Sampai semalam itu keluar orang-orang tuh keluar. Loh kok nggak pada tidur? Panas gak bisa tidur gitu. Sampai pada satu titik saya cicil ibu-ibu ya untuk benahi gentengnya dulu. Paling enggak genteng yang turun-turun itu, yang pecah-pecah itu biar diganti dulu minimal nggak sampai bocor. Nah setelah selesai. Oke semuanya ya saya jadi ingat Bahtrano itu loh ibu-ibu ya. Saya terus ngomong sama Tuhan terima kasih ya sudah mengabulkan permintaan saya selama ini ya toh. Sekarang kalau mau hujanlah. Dan benar ibu-ibu 1-2 hari biar Kediri ini enggak selesai itu. Pakaian tuh sampai pada enggak kering. Itu sudah antri Bu Deb, seperti antri di BCA itu anunya hujannya itu Bu Wes Deb. hujannya itu seperti apa ya? Wes kesempatan nih kayak gitu ya. Wow, dengan cerita Bu Deb ini dalam keadaan apapun tapi Bu Deb tetap setia, tetap melakukan dalam prosesnya. Sungguh luar biasa dan adalah hidup pas-pasan ternyata enak ya. Pas mau makan ayam goreng dikirimi orang ayam. Pengen bakso Ada yang kirimi ya. Hidup pas-pasan ya. Mungkin pas-pasan. ibu-ibu ada yang mau beli diamond, ada yang kasih. Itu juga hidup pas-pasan ya Bu ya. Kok enggak punya bedak ya. Tuhan bisa kirim orang yang mau ganti bedak, ganti kosmetik. Karena dia nganterin anaknya golf, dia bilang, aku sekarang nganterin anakku golf jadi skincareku itu udah enggak mempan lagi karena kan panas sekali gitu. Lah terus ya ini loh masih utuh semua. Padahal itu saya tahu itu mahal. Dulu aja aku masih punya uang enggak berani ibu-ibu beli kosmetik itu. Tapi namanya karunia menikmati ya kan. Satu kresek masih utuh itu dikasih ke saya. Lagi payahnya. Kalau habis terus gimana? Aku mau kasih kosmetik yang bagus kayak ini. Wes entek WA. Ngomong seperti itu. Ya, thank you Susan. Ya itu tadi ya, Bu Deb hidup pas-pasan ya. Hidup pas-pasan. Pas butuh dapat. Ya. Sampo juga gitu loh Dewi. Dikasih juga. Iki loh sampo nih ya wis gak cocok gitu. Jadi sekarang nih kalau ada sampo-sampo yang gak cocok boleh ya. Yang sampo-sampo gak terpakai boleh dibawa ke sini. Boleh Bu. Guyon ibu-ibu ya. Itu hidup yang pas-pasan ya. Hidup menikmati ya Bu Deborah ya. Karunia menikmati. Jadi Tuhan juga bawa saya gini loh. Untuk saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Kalau dulu kan saya enggak pernah ngerasa nih orang kekurangan tuh rasanya kayak apa. Ya kan karena hidup saya pengen apa bisa beli. Pengen apa keturutan kan gitu ibu-ibu. Nah hari ini Tuhan ngajari saya, kamu belajar merasakan orang yang ada di bawahmu itu kayak gitu. Makanya gak usah rewel gitu ya. Jadi seperti itu yang dipesankan Tuhan. Bagaimana saya harus tetap setia dengan perkara-perkara yang kecil ini.
Itu mungkin Dewi. Yes, iya terima kasih Bu Deborah. Satu perkataan untuk, ada yang mau tanya itu Bu Deb. Iya, ada mic, oke. Satu pertanyaan lagi ya, habis itu kita tutup. Boleh berdiri Ya, Ibu. shalom. Siap. Saya Bu Ana ya. Saya mewakili meskipun saya sudah bersuami, tapi dengar saya sering mendengar keluhan teman ya tentang kesetiaan seorang istri. Di dalam rumah tangga dia sudah berlaku setia, melakukan intinya semua sudah baik. Lalu diposisikan salah, selalu dituntut terus, ada betulnya, ya. Untuk melakukan hal yang setia itu terus bagaimana? Dengan hati yang tulus misalnya gitu. Apa alasannya? Selalu dituntut terus. Jadi saya melihat banyak dari ibu-ibu ya, selalu diposisikan salah, nggak pernah dihargai. Kan kadang-kadang sebagai manusia tetap ada capeknya. Jadi bagaimana menurut Ibu Deborah ya, solusinya untuk selalu setia dengan tulus tanpa pamrih. Terima kasih. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau saya hanya berpedoman pada kitab Kolose ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, anggaplah kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita menyadari semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan, ya, bukan untuk suami, bukan untuk anak, walaupun setiap hari yang kita kerjakan itu untuk suami, untuk anak. Tapi anggaplah yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Jadi enggak dihargai ya, aku memang melakukan untuk Tuhan. Lakukan terus yang terbaik sekalipun enggak dihargai, sekalipun mungkin itu dianggap salah gitu ya. Tapi kalau menurut saya pernah ada di posisi itu Ibu. Jadi apa yang saya kerjakan salah, padahal sebenarnya itu sudah sesuai dengan apa yang saya lihat dan itu yang harus saya lakukan, gitu ya. Tapi saya dinilai salah, bahkan nggak dihargai kerja keras saya. Tapi ketika saya menggunakan firman Tuhan untuk mencegah supaya tanah hati saya ini tidak terkamiri ya, dengan perlakuan yang seperti itu. Saya menganggap semua yang saya lakukan, semua yang saya kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi saya melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Dan apa yang sehari-hari kita kerjakan itu merupakan ekspresi rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya. Jadi setiap hari penolong itu saya tahu tugasnya banyak. Dan yang kedua, kenakanlah semuanya itu kasih. Ya, dengan dasar kasih yang walaupun yang satu arah. Karena kasih agape itu bukan kasih yang dua arah, bukan. Tapi kasih yang satu arah. Yang walaupun enggak dihargai, walaupun mungkin diremehkan, walaupun mungkin itu dinilai salah gitu ya. Tapi kalau kita mengenakan kasih setiap hari sebagai dasar untuk kita melakukan semua aktivitas kita, saya rasa sekalipun gak dihargai ya, kalau itu memang benar dan harus dilakukan ya tetap aja harus dikerjakan. Amin. Ya, Itu menurut saya ibu-ibu ya, jadi mungkin ada yang lain mungkin yang berpendapat. Jadi jangan pernah lelah ya untuk kita berbuat baik walaupun suami jahat, buencekno. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan ya Bu ya. Tanpa ada pamrih, kasih agape. Sebab kalau melakukan untuk suami, kalau responnya tidak sesuai dengan harapan, Kudu nyadu Bu. loh Dewi langsung spontan. Iya Bu, Sadu aja ya. sadu aja Bu. Tapi enggak ya Bu, kita akan melakukannya untuk Tuhan. Gitu. Jadi ya itu tadi, jangan merasa
kita melakukan segala sesuatu untuk suami. Nanti giliran respon dari suami tidak sesuai harapan, ibu-ibu akan capek sendiri gitu. Ya, kalau dari ibu sendiri apa yang bisa yang terpenting dalam menjaga kesetiaan agar terus menerus kesetiaan itu dapat berbuah dan dapat dinikmati orang lain terus menerus? Ya, kita harus terus siap untuk dimurnikan. Orang capek ya Bu ya, dimurnikan, memaafkan, dimurnikan, ya, dinolkan itu harus dinolkan siap. lagi ya Bu. Harus siap untuk masuk pada titik nol, ke Yes. pompa bensin tadi. Ke Pertamina. Ke Pertamina, mulai dari nol, ya kan. Jadi kalau kita siap mulai dari nol, ibu-ibu ya, nggak harus ngalami kayak saya ibu-ibu ya, tapi pastikan nikmati ya. Setiap proses itu tujuannya untuk menghasilkan buah. Buahnya ada 9 loh ibu-ibu. Nanti boleh dicek yang sudah keluar berapa. Ada 9 loh. Berat ya, 9-9-nya harus muncul loh ibu-ibu dalam permukaan. Enggak apa-apa, mungkin masih kuncup atau masih kecil, enggak apa-apa. Tapi nanti dengan bertambahnya usia kita ya, nanti itu akan bisa jadi buah yang besar. Yes, amen. Thank you Bu Deborah untuk semua sharingnya, untuk semua hikmatnya. Dan ibu-ibu, ini minggu kedua, minggu depan adalah minggu terakhir kita. Minggu terakhir karena di bulan Maret, bulan April kita sudah ada lebaran dan akan libur 1 bulan. Sampai bulan Mei kita akan mulai lagi Bible & Co pada 7 Mei. Kita catat ya, 7 Mei kita akan mulai lagi Bible & Co. Minggu depan adalah minggu terakhir. Dan minggu depan adalah minggu Bible & Co yang sangat spesial karena kita membahas 2 unit. Yaitu unit kelemah lembutan dan penguasaan diri. Karena kita membahas 2 unit, makanya mungkin agak panjang. Minggu depan kita siapkan lunch bersama. Jadi jangan cepat-cepat pulang. Kita ada lunch di tempat ini. Dan ibu-ibu juga kalau ada yang mau membawa makanan buat teman-teman semeja. Bahkan buat teman-teman dalam satu ruangan ini juga boleh loh ibu-ibu ya. Yang mau itu yang ada senyum-senyum di sana suka bawa makanan itu ibu-ibu. Kadang-kadang gelar karpet makan sama-sama di sana. Ya, jadi ibu-ibu welcome minggu depan. Kita bisa bebas, ada makanan nanti yang tersedia di sini sehingga tidak cepat-cepat pulang karena pembahasannya 2 unit loh Bu Deborah besok dan sangat menarik sekali karena dari 2 sumber narasumber kita. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan jangan lebih seru itu. Seru sekali Bu. Dan tanggal 7 Mei kita catat 7 Mei kita akan kembali kemari untuk tema yang berbeda, buku yang berbeda. Jangan telat ya. Dan kita juga buka untuk pelayanan-pelayanan yang mau terlibat dalam pelayanan di Bible & Co dan di dalam Shine. Nanti minggu depan kita akan kasih kertas untuk diisi, yang mau terlibat dalam pelayanan boleh mengisi di sana dan bisa ikut melayani di sini. Jangan lupa di atas meja ada amplop yang bisa diisi dengan uang untuk persembahan untuk bisa memberkati pekerjaan dalam pelayanan ladies di tempat ini. Juga kita ada pelayanan doa, yang perlu doa boleh ditulis, minta doa, dibantu dalam doa apa sehingga tim doa kita, tim pemerhati kita bisa mendoakan. Dan jangan lupa kalau sudah terjawab doanya, tulis kembali untuk kita juga bisa berterima kasih sama Tuhan bersama-sama. Terima kasih ibu-ibu. Dan bisa dilanjutkan, ada pengumuman sedikit dari terima kasih Bu Deborah untuk harinya. Bu Deborah boleh bisa di sana nanti minum kopi bersama saya. Tepuk tangan untuk Bu Deborah.